Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Berhubung Donghua Immortality, Season 2 akan tayang sekitar tanggal 8 bulan 7 berdasarkan poster yang Mimin baca dari pihak sononya. Ini posternya. Dan dibutuhkan 1 bulan lagi kita dapat menyaksikan Donghua ini yang kemungkinan membuat kita semua serta Mimin merasa penasaran plus gregetan tentang bagaimana sih jalan ceritanya nanti di Season 2. Nah, daripada penasaran tentang bagaimana Mamang Panghan membantai-bantai para iblis Luknut ini, pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas Donghua Immortality Season 2 ini. Namun dikarenakan Donghua ini rilis 1 bulan lagi, sekali lagi Mimin ingatkan ini hanya sekedar bocoran spoiler yang Mimin rangkum berdasarkan novelnya. Jadi jika penyampaian narasi dan video nanti agak sedikit berbeda, mohon dimaklumi ya. Namun di sini Mimin berusaha menyatukan setiap narasi yang Mimin sampaikan ini berdasarkan video Immortality season sebelumnya dan trailer season 2 ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Gas! Sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 12 sebelumnya, setelah kematian Loli Hongyi yang membuat Panghan sangat marah semarah-marahnya dan bertekad akan menghabisi Wang Molin si biang keladi dalam insiden ini, Pang Qingsui pun pada akhirnya menganggap Panghan sebagai bagian dari keluarga Fangnya dan menghapus statusnya sebagai budak. Serta dengan menggunakan 2 ular listrik ungu Yin dan Yang milik Pang Qingsui, Panghan, Pang Qingsui dan Hongyi yang saat ini tidak lagi memiliki Yosua pun pada akhirnya mengejar Wang Molin. Nah, ini dia bocoran season 2-nya. Setelah 2 ular listrik ungu Yin dan Yang terbang ke atas dan langsung menuju awan, angin bersiul menggulung awan putih dan udara dingin mulai terasa di tubuh Panghan. Namun selama perjalanan mengejar Wang Molin, Panghan tiba-tiba mendengar suara Xiaolong di dalam hatinya yang mengingatkannya untuk selalu berhati-hati terhadap Pang Qingsu, sebab ia merasa wanita berbakat dari klan Pang ini sangat OP dan memiliki kekuatan magis yang sangat mengerikan. Hal ini pun sontak menyebabkan Panghan yang mendengarnya terkejut dan meminta saran kepada Xiaolong mengenai cara untuk berhati-hati terhadap wanita berbakat dari klan Fang ini. Namun di sini, Xiaolong menyuruh Panghan untuk tetap diam, sebab menurut indera penglihatannya, 2 ular listrik ungu yang mereka tunggangi ini dapat mengetahui setiap percakapan dan setiap pergerakan mereka, yang hal ini membuatnya berjanji akan memberikan sarannya kepada Panghan ketika mereka sudah tiba di tujuan. Dan di sela-sela percakapan keduanya, suara Pang Qingsui pun tiba-tiba terdengar, menyebabkan Panghan dengan cepat melihat ke atas dan menemukan wanita glowing itu sudah berdiri di atas kepala ular. Serta ketika Panghan masih memandang Pang Qingsui, ia terkejut melihat bahwa 2 ular listrik ungu bergegas keluar dari awan dengan melesat maju ke bagian bawah. Sehingga pada saat yang sama, setelah 2 ular listrik ungu melesat maju ke arah bawah, Panghan kemudian melihat pasir kuning tak berujung di hadapannya. Dan juga tiba-tiba melihat sebuah gua gelap yang sangat besar dengan banyaknya bayangan kelelawar yang muncul di dalamnya. Yang dari kelihatannya, gua ini merupakan sarang kelelawar. Serta setelah melihat gua besar ini, Pang Qingsui pun segera memerintahkan 2 ular listrik ungu untuk masuk ke dalam. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Panghan bisa melihat kumpulan kelelawar dengan jelas berterbangan langsung ke arah mereka. Dan berdasarkan penglihatannya, ia menebak sekawanan kelelawar ini merupakan kelelawar vampir. Namun tanpa diduga, kedatangan Panghan dan Pang Qingsui ini tampaknya tidak disukai sekumpulan kelelawar vampir ini. Saat secara mengejutkan, mereka tiba-tiba menyerang secara brutal 2 ular listrik ungu. Tetapi secara bersamaan, 2 ular listrik ungu bergerak turun ke bawah dan tanpa basa-basi segera memberikan sengatan listriknya kepada sekumpulan kelelawar vampir ini, yang menyebabkan mereka pun pada akhirnya mokat. Dan setelah 2 ular listrik ungu membasmi sekawanan kelelawar vampir ini, keduanya pun kemudian landing ke tanah, yang menyebabkan Panghan terkejut menemukan dirinya telah turun ke perut gunung. Serta melihat keterkejutan di wajah Panghan, Pang Qingsui pun kemudian menjelaskan kepadanya mengenai tempat yang dipijaki mereka kali ini, yang merupakan jurang maut. Dan dari sini ia pun juga memberitahukan tentang perjalanan mereka yang akan OTW menuju ke altar dewa iblis. Dan mendengar kata altar dewa iblis yang disebutkan Pang Qingsui, Panghan pun spontan menunjukkan keheranan di wajahnya. Namun di sini,
Pang Kingsu pun segera menjelaskan mengenai tempat itu, yang merupakan TKP tujuan Wang Molin untuk menyembuhkan dirinya. Yang hal ini pun lantas membuat Pang Kingsu bertujuan untuk OTW ke tempat itu, guna menemukan Wang Molin yang saat ini kemungkinan menderita luka. Serta setelah memberitahukan hal ini kepada Pang Han, Pang Kingsu pun segera memulai perjalanan menuju altar Dewa Iblis dengan bergerak maju ke depan. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Pang Han yang melihatnya bergegas mengikuti di belakang. Setelah menjadi seorang budak dalam kurun waktu yang lama, untuk pertama kalinya, Pang Han menginjakkan kaki di jurang ini dan menemukan bahwa tidak ada perbedaan dengan tanah, yang bahkan ia juga terkejut melihat banyaknya jamur yang tumbuh di tempat ini. Namun di sini, Pang Kingsu pun segera menjelaskan mengenai jamur ini yang disebut jamur cahaya dengan tumbuh sangat subur di sekitaran wilayah ini. Serta setelah menjelaskan hal ini, Pang Kingsu pun segera memerintahkan Pang Han untuk menjadi tamengnya dengan membuka jalan di depan. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Pang Han segera mengangguk dengan tubuhnya segera melintas dan berjalan di depan Pang Kingsu. Sehingga pada saat yang sama, melihat Pang Han berjalan di depannya, Pang Kingsu pun perlahan mengamati kelincahan dan ketenangan gerakan mantan budaknya ini yang ada di depannya. Dengan sesekali hanya bisa sedikit menganggukkan kepalanya, tetapi matanya masih tertuju padanya dan mengetahui dirinya diamati Pang Kingsu. Pang Han pun tetap terus berjalan, namun ia juga berusaha menemukan cara untuk menyembunyikan kekuatannya agar tidak diketahui Pang Kingsu, mengingat pesan yang diberikan Xiaolong sebelumnya. Dan setelah berjalan terus-menerus tanpa henti, mereka secara bertahap memasuki kumpulan jamur yang gelap. Bahkan semakin dalam mereka memasuki kumpulan jamur yang gelap ini, semakin banyak pula jamur itu yang muncul. Diikuti juga dengan banyaknya serangga beracun yang muncul di hadapan mereka. Tetapi dikarenakan jubah Pang Han kebal dari segala macam serangga, ia pun pada akhirnya berhasil mengatasi serangga beracun itu. Namun baru saja Pang Han mengatasi serangga beracun ini, bahaya besar pun pada akhirnya mengintainya. Yang mana saat ini di depan hutan jamur, secara mengejutkan ia tiba-tiba melihat darah melintas dan menghadang jalan di depannya. Yang hal ini pun lantas membuat Pang Han tidak mau banyak berpikir. Saat dengan pedang di tangannya, ia langsung melesat maju ke arah bayangan itu. Dan setelah melesat maju ke arah bayangan itu, Pang Han pun segera menebaskan pedangnya ke arah tubuhnya, yang menyebabkan bayangan itu pun segera meraung keras dan tersungkur di tanah dengan tubuh dipenuhi banyak jejak darah. Yang hal ini pun lantas membuat Pang Han melihat ke arah bayangan itu hanya untuk terkejut menemukan bayangan itu sebenarnya adalah serigala darah jurang maut. Namun setelah menghabisi binatang iblis itu, Pang Han tidak segera mengambil pedang yang tertusuk di tubuhnya. Sebaliknya ia mengambil sebuah benda yang terlihat seperti batu giok di bagian atas tulang kepala serigala darah itu dengan ibu jarinya. Sontak saja, melihat Pang Han berhasil menghabisi serigala darah itu, Pang Kingsu pun terkejut terheran-heran dengan bisa merasakan Pang Han menggunakan seni bela diri yang disebut Wan Susian. Namun melihat keterkejutan di wajah Pang Kingsu, Pang Han pun segera memberi pengertian kepadanya mengenai teknik seni bela diri yang digunakannya ini, yang merupakan teknik seni bela diri yang dicurinya dari Pangeran Harta Dinasti Dade dengan mempelajarinya setiap hari. Yang hal ini pun lantas membuat Pang Kingsu yang mendengarnya segera mengangguk dan juga memberikan sedikit pujian kepadanya mengenai teknik bela diri yang digunakannya ini. Namun baru saja Pang Kingsu memuji Pang Han, tanpa diduga tiba-tiba ular dengan corak warna-warni muncul dari rumput dan menyerang ke arah mereka, menyebabkan Pang Han yang melihatnya segera mengeluarkan teknik pedang rahasianya untuk tanpa basa-basi memotong kepala ular itu. Sehingga pada saat yang sama, melihat pedang rahasia yang baru saja digunakan Pang Han untuk memotong kepala ular itu, Pang Kingsu pun lagi-lagi menunjukkan keterkejutannya dengan menanyakan kepada Pang Han tentang dan dari mana ia mendapatkan teknik pedang itu. Saat Pang Han yang mendengarnya pun mengatakan bahwa ia mendapatkan teknik pedang itu dari Pangeran Nabao setelah ia mengalahkannya. Namun ia tampak sedikit tidak tahu menahu mengenai teknik pedang ini, menyebabkannya menanyakan kepada Pang Kingsu tentang teknik apa saja yang ada di dalam pedang ini. Yang hal ini pun lantas membuat Pang Kingsu menjelaskan bahwa teknik pedang ini merupakan seni bela diri mojong yang penggunaannya harus menggunakan kebencian, yang mana semakin dalam kebencian yang dimunculkan seseorang untuk berlatih seni bela diri ini, semakin mudah pula seseorang menjadi brutal. Maka dari itu, ia menyuruh Pang Han untuk lebih berhati-hati menggunakan teknik seni bela diri ini. Dan mendengar penjelasan dari Pang Kingsu, Pang Han pun perlahan mengangguk sebelum pada akhirnya keduanya pun terus melanjutkan perjalanan. Namun setelah berkutat di keheningan malam yang gelap gulita ini, keduanya pun memilih berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon sembari memulihkan tubuhnya. Dan setelah melakukan hal ini, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan lagi dengan Pang Han terus membuka jalan di depannya, sembari terus menghabisi setiap iblis di depannya sepanjang siang dan malam menggunakan pedangnya.
Sehingga pada saat yang sama, setelah berjalan terus-menerus di tempat ini, Panghan dan Pangkingsu pun perlahan-lahan masuk semakin dalam ke dunia bawah tanah. Namun ketika mereka semakin dalam ke dunia bawah tanah ini, Panghan pun tiba-tiba mendengar raungan keras. Dengan di depannya saat ini, ia bisa melihat sekumpulan iblis yang membawa obor panjang. Hal ini pun lantas menyebabkan Pangkingsu yang melihatnya segera memberitahukan kepada Panghan mengenai sekumpulan iblis ini yang sebenarnya adalah tim yaksa dan memerintahkannya untuk menghabisinya. Serta mendengar perintah dari Pangkingsu, Panghan pun perlahan mengangguk dan dengan pedang yang saat ini ada di tangannya, ia pun langsung bergegas menyerang ke arah tim yaksa itu. Dan melihat Panghan bergegas ke arahnya, tim yaksa pun langsung melompat dengan cepat. Saat dengan cahaya garpu baja yang saat ini ada di tangan mereka, mereka pun melakukan gerakan memutar cara bersamaan untuk juga melakukan serangan kepada Panghan. Namun di sini, Panghan tiba-tiba menendang garpu baja tim yaksa itu dan pada saat yang sama, ia menggunakan teknik pedang angin ke arah kepala yaksa itu. Dengan segera ujung pedang itu pun tanpa ampun segera menusuk kepala yaksa. Dan setelah menusuk kepala yaksa menggunakan pedangnya, Panghan pun tanpa basa-basi segera menendang tubuh yaksa itu, yang menyebabkan yaksa itu pun segera tersungkur di tanah dan pada akhirnya meninggoy. Namun di sini, setelah menghabisi salah satu yaksa ini, Panghan tidak berhenti begitu saja. Saat tubuhnya bergegas ke depan dan menghabisi sekawanan yaksa lainnya. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran Donghua Immortality Season 2. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.